Masalah yang besar bukan merupakan penghalang untuk kita menolong orang lain. Masalah yang banyak bukan merupakan penghalang untuk kita membantu orang lain. Bahkan kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita nolong orang lain. Sekalipun kita punya masalah besar banyak, hidup dalam kekurangan, kita masih bisa jadi berkat. Ini membuktikan ciri-ciri kedewasaan seseorang. Yang kelima, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Semakin dewasa, semakin punya belas kasihan terhadap orang yang belum diselamatkan atau terhadap orang yang mundur dari Tuhan. Mereka tidak akan pernah biarkan keluarganya untuk binasa, temannya untuk binasa, mitra bisnisnya untuk binasa, orang sekitar untuk binasa, pegawainya binasa atau pemimpin binasa. Mereka akan berjuang, berdoa, menjadi teladan, bahkan bisa bersaksi agar mereka diselamatkan. Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka mau diselamatkan? Itu sebabnya penting di sini untuk kita memberitakan. Boleh kita berdoakan mereka, tapi jangan lupa untuk kita juga beritakan kabar baik. Bagaimana Tuhan telah tolong hidup kita? Bagaimana Tuhan telah selamatkan hidup kita? Bagaimana Tuhan jawab doa-doa kita? Bagaimana Tuhan pulihkan rumah tangga kita? Ceritakan kemenangan yang dialami oleh kita kepada mereka. Maka mereka akan dengar, mereka akan tertarik, dan mereka mengikuti Tuhan agar mereka diselamatkan. Kita harus punya tujuan membuat neraka kosong dan surga penuh. Rasul Paulus berkata demikian, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus merasa terkutuk, merasa terhina, merasa egois, selfish, self-pity, menyimpan keselamatan bagi diri sendiri tapi tidak membagikan pada orang lain. Ingat, Yesus bukan cuma untuk Tuhan yang orang Kristen. Yesus untuk Tuhan setiap manusia. Mari beritakan dan ceritakan, jangan malu. Tugas kita memberitakan. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang dewasa. Dia punya kerinduan untuk melayani, memberitakan kabar baik. Yang keenam, terakhir, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk membagi, memberkati orang lain dan melayani pekerjaan Tuhan. Kedewasaan seseorang bukan ditentukan dari gelarnya, kependetaannya, pendidikannya, pelayanannya, pencapaiannya, bahkan teologinya, kemampuannya, fasih bicara. Tapi kedewasaan seseorang dari kemurahan hatinya. Karena buah roh salah satu ada murah hati. Berarti kalau kita punya buah roh, membuktikan bahwa kita dewasa. Kita memiliki kemurahan hati. Karena anak-anak itu selalu untuk dirinya sendiri. Kalau diminta gak mau kasih. Bahkan kalau udah kasih barang bisa diminta balik. Tapi orang yang dewasa tidak demikian. Orang dewasa itu dia selalu punya prinsip membagi. Maka saya menentang sekali dengan pasangan muda yang sudah menikah tapi gak mau punya keturunan. Itu selfish dan egois. Karena Tuhan menghendaki kita beranak cucu. Kecuali beda, kita belum dikaruniakan keturunan. Tapi kalau kita mengambil prinsip gak mau punya keturunan setelah nikah, itu egois. Berarti tandanya dia gak mau capek, dia gak mau berkorban, dia gak mau mengeluarkan uang, memberikan warisan untuk mengurus anak-anaknya. Itu bukan sikap yang dewasa, itu masih childish sekali. Orang yang dewasa, dia bisa membagi. Seperti jemaat mula-mula ketika mereka dilawat Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 44-45. Kemudian mereka bertumbuh secara signifikan dan harta mereka bagi kepada orang miskin. Bahkan mereka punya rumah, mereka jual dan mereka bagi-bagikan. Mereka punya harta benda, mereka bagi-bagikan, membuktikan bahwa bukan lagi hidup bagi diri sendiri, tapi terjadi keseimbangan sehingga mereka kekurangan tercukupi dan mereka yang berkelimpahan juga tidak sampai membuat kesenjangan. Seperti juga jemaat Makedonia. Ini adalah jemaat yang cukup dewasa. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, jemaat ini mengalami problem yang besar, masalah yang banyak, hidup di bawah garis kemiskinan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Bayangkan, berarti jemaat Makedonia sedang inspirasi kita. Masalah yang besar bukan merupakan penghalang untuk kita menolong orang lain. Masalah yang banyak bukan merupakan penghalang untuk kita membantu orang lain. Bahkan kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita nolong orang lain. Sekalipun kita punya masalah besar banyak, hidup dalam kekurangan, kita masih bisa jadi berkat. Ini membuktikan ciri-ciri kedewasaan seseorang. Bagaimana Anda di masa pandemik ini, Anda makin mikirin diri sendiri atau Anda mulai mikirin yang lain? Percayalah, jaminan keamanan finansial di musim krisis ketika kita murah hati. Orang yang murah hati beroleh kemurahan. Murah hati itu orang yang mudah membagi, mudah mengampuni, mudah memberkati, mudah mengerti, mudah mengasihi. Nah, lawan murah hati adalah mahal hati. Orang yang mahal hati sukar mengasihi, sukar mengampuni, sukar membagi, sukar memberi. Alkitab berkata, barang siapa murah hati dia akan beroleh kemurahan.
Barang siapa mahal hati, dia akan beroleh mahal hati. Jadi kenapa kita hidup seperti langit berubah tembaga, tanah berubah dari besi? Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan tidak ada hasil. Karena kita selalu mikirin diri sendiri. Percayalah, waktu kita bertumbuh dewasa, mulai belajar untuk membagi, maka ini akan jadi habit. Nggak lagi hal yang sukar untuk menolong orang lain.